Selamat malam, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Baik, yang di sini sangat semangat, saudara ya. Berharap saudara yang ada di rumah juga semangat. Saudara-saudara, malam hari ini kita membahas satu tema, yaitu adalah pertolonganku adalah dari Tuhan. Kita akan lihat di dalam Mazmur 121. Nah, saudara-saudara, saya sudah siapkan di layar, jadi saudara bisa mengikuti di layar saudara masing-masing ya. Atau juga bisa melihat di dalam Alkitab ya. Nah, saudara-saudara, saya akan bacakan. Judulnya itu adalah Tuhan Penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah dan penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap, tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian Bapak Ibu Saudara pembacaan firman Tuhan buat kita. Dan kiranya setiap kita boleh diteguhkan melalui ayat-ayat daripada firman Tuhan yang sangat indah yang kita baca pada malam ini. Nah, saudara-saudara, setiap kita pasti pernah melihat gunung, saudara-saudara. Ya, seperti yang ada di layar dan juga di background saya ini, saudara-saudara, ada gunung di sekitarnya ya. Saudara memang luar biasa nih ya, John Toledi dapat memilih satu background yang bagus sesuai dengan tema pada malam ini. Tadi saya tanya, ternyata ketika memikirkan tentang tema pertolonganku adalah dari Tuhan itu, dia bisa langsung kepikiran tentang gunung, saudara-saudara. Dan itu tepat seperti yang juga saya siapkan malam ini, saudara ya. Saya bicara soal gunung juga pada malam ini. Seperti tadi di ayat yang tadi kita baca itu juga menyinggung soal gunung, saudara. Jadi nanti malam ini kita sedikit bicara tentang gunung ya. Jadi di Indonesia sendiri gunung juga sangat banyak ya. Ada Gunung Bromo, ada Gunung Semeru, dan juga ada Gunung Kidul, Gunung Kawi, dan berbagai macam gunung lainnya seperti Gunung Krakatau. Nah, saudara-saudara, tentunya gunung itu adalah bisa menjadi sebuah simbol kekuatan. Gunung itu juga bisa menjadi sebuah simbol, sebuah kekokohan, keteguhan, ada stabilitas di sana, saudara. Jadi tidak goyah dia. Jadi sesuatu yang kokoh. Gunung itu tidak berubah, ya. Dia bisa berdiri dengan kokoh dan tempatnya tidak pindah-pindah, saudara. Rata-rata gunung bisa begitu. Jadi kita lihat gunung itu bisa menyimbolkan, melambangkan sesuatu. Nah, malam ini saudara-saudara, di dalam ayat yang kita baca, itu penulis daripada Mazmur ini juga membicarakan soal gunung. Di ayat yang pertama dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Jadi kita lihat bagaimana pemazmur ini dia lihat aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Waktu dia melihat gunung, saudara, kemudian dia berkata, dari mana datang pertolonganku? Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat itu sejak kapan atau kapan sebenarnya penulis ini melihat gunung, saudara? Di dalam kondisi apa? Sehingga dia ketika melihat gunung lalu kemudian berkata itu dari mana pertolonganku. Nah, saudara-saudara, kalau lihat di awal ini dikatakan nyanyian ziarah. Jadi nyanyian ziarah ini, saudara, bisa memberikan kita satu gambaran, yaitu adalah kita bisa tahu latar belakang daripada ayat ini. Nah, latar belakangnya adalah ketika kita melihat ziarah, yaitu adalah orang-orang Israel yang berada sebenarnya di perantauan atau di tempat yang lain, atau yang kita kenal bisa disebut sebagai diaspora. Jadi
mereka ini tidak berada di Yerusalem, di Israel sendiri, tapi mereka ada di negara-negara yang lain, di tempat-tempat yang lain. Sehingga saudara minimal mereka ini sekali setahun datang berziarah ke Yerusalem. Karena memang pada zaman itu saudara tidak ada bait Allah di tempat lain, hanya ada di Yerusalem. Nah minimal mereka diwajibkan itu 1 kali setahun datang beribadah ke Yerusalem. Jadi saudara di dalam perjalanan mereka menuju ziarah ini menuju ke Yerusalem saudara. Dan apalagi juga Yerusalem ini di atas gunung saudara-saudara, khususnya bait Allah ini. Nah tentunya di dalam perjalanan mereka itu pasti akan melihat banyak gunung-gunung saudara. Dan di dalam ziarah ini mereka banyak saudara-saudara ya. Bergerombolan begitu. Nah waktu mereka melakukan perjalanan, nah tentunya saudara mereka bisa melihat sekitar mereka, menemukan banyak gunung-gunung dan sebagainya. Dan nyanyian yang mereka nyanyikan saudara, karena Mazmur ini juga bentuknya nyanyian. Nah mereka menyanyikan Mazmur ini. Dan di dalam syairnya itu kemudian dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Nah di ayat kedua dikatakan saudara bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Nah saudara kita perhatikan ya. Mereka berkata pertolongan mereka atau pertolongan kita itu adalah dari Tuhan. Nah di kata Tuhan di sini saudara. Itu huruf besar semuanya. T-U-H-A-N itu besar. Beda dengan T besar, kemudian U-A-H-N-nya itu kemudian huruf kecil. Nah saudara ini pernah saya singgung di dalam khotbah bahwa ini huruf yang besar semua kata Tuhan ini menunjukkan kepada Yahweh. Nah Yahweh ini saudara-saudara, YHWH atau Yehova, Yehovah. Jadi saudara ini supaya menunjukkan kepada Allah Israel. Dan ini lebih eksklusif saudara. Ya, ketika dikatakan itu Tuhan, Yahweh, maka Yahweh ini sebenarnya hanya bicara soal Tuhannya orang Israel. Ini tidak bicara soal Tuhannya bangsa lain. Ini bicara soal Tuhannya Israel. Nah Tuhannya Israel itu adalah Tuhan yang berkata kepada mereka, aku adalah Allahmu dan engkau adalah umatku. Jadi ini ada satu hubungan yang memang sangat eksklusif sekali antara Tuhan Yahweh ini dengan orang Israel. Maka ketika peziarah ini berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan, maka mereka mengakui ini adalah dari Tuhan yang telah memilih mereka menjadi umatnya. Dari Tuhan yang mengangkat mereka, menyelamatkan mereka, yang memilih mereka. Jadi ini sangat spesial, eksklusif. Jadi ini adalah Tuhan Yahweh. Nah, jadi saudara kita belajar di sini. Ketika mereka berkata pertolonganku itu adalah dari Yahweh, maka saudara itu kontras sekali dengan bangsa-bangsa yang lain. Nah, saudara-saudara, kenapa saya kasih gambar gunung di sini? Karena gunung ini saudara tidak hanya melambangkan simbol kekuatan, kekokohan, stabilitas. Tidak saudara. Tetapi gunung juga itu di dalam perjanjian lama itu menggambarkan di dalam zaman-zaman dulu saudara. Itu juga bisa melambangkan tempat penyembahan saudara. Misalnya ketika orang Samaria itu bertemu dengan Tuhan Yesus saudara ya. Yang Tuhan Yesus bilang sama dia itu suaminya ada 6 saudara. Ya, dia berkata kami menyembah Tuhan di gunung ini. Jadi gunung itu bisa jadi sebuah tempat penyembahan sebenarnya. Saya tunjukkan ada ayat di dalam Ulangan 12 ayat 2. Saudara bisa lihat di dalam Alkitab saudara. Saya tidak taruh di slide tapi silakan buka di Alkitab. Ulangan pasal yang ke-12 ayat 2. Di sana dikatakan kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Jadi saudara, gunung itu salah satu tempat penyembahan. Nah itu dilakukan oleh siapa? Oleh bangsa-bangsa yang lain. Jadi saudara, gunung itu jadi tempat di mana orang beribadah. Nah saudara-saudara, kita juga bisa melihat lagi misalnya di dalam Yeremia pasal 3 ayat 6. Silakan saudara buka ya, Yeremia
pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Nah, di sini saudara firman Tuhan itu berkata, Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosia, sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel, perempuan murtad itu, bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menculang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana. Saudara perhatikan, bangsa ini dikatakan dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang. Jadi orang-orang Israel ini juga saudara pernah bersundal. Tapi ini bukan seperti berzina, saudara-saudara berzina dalam pengertian fisik, hubungan suami istri. Tapi ini persundalan rohani karena mereka menyembah berhala. Tapi tempatnya di mana saudara? Di atas gunung. Ya, di bukit-bukit. Jadi mereka melakukannya, gunung itu bisa menjadi sebuah simbol di mana orang beribadah. Jadi saudara kalau kita lihat gunung itu punya tempat ibadah tapi juga bisa menjadi sebuah tempat orang berlindung. Orang mencari keamanan. Orang mencari pertolongan saudara. Jadi gunung ini banyak beberapa simbol yang bisa melambangkan sesuatu kepada kita. Misalnya kalau saudara melihat nanti ya di dalam kisah bagaimana Lot, dia juga bersembunyi, minta sembunyi di atas gunung. Ketika Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora. Tuhan bilang sama dia, naiklah ke atas gunung itu. Jadi orang itu saudara bisa menjadikan gunung juga sebagai tempat perlindungan. Tempat mencari keamanan. Termasuk misalnya kalau terjadi tsunami pun, orang juga pasti larinya ke atas gunung saudara. Ke tempat yang lebih tinggi ya kalau tsunami terjadi. Jadi orang menghindari daratan yang lebih rendah. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat gunung ini memang bisa menjadi tempat ibadah. Gunung ini juga bisa menjadi tempat orang mencari perlindungan. Tetapi saudara-saudara, di dalam firman Tuhan yang kita baca ini, yaitu adalah ketika nyanyian Ciara ini mengatakan, walaupun memang gunung itu bisa memberi keamanan, tapi mereka berkata pertolonganku adalah dari Tuhan. Jadi mereka tidak mencari pertolongan dan keamanan kepada gunung itu saudara. Dan mereka juga tidak mencari pertolongan kepada Allah yang lain yang di mana bangsa-bangsa lain itu menyembah Allah mereka di atas gunung. Nah di dalam ayat-ayat ini justru mereka sungguh-sungguh percaya penuh kepada Tuhan yang kekuasaannya itu melampaui kebesaran Allah-Allah yang ada di atas gunung. Yang disembah oleh bangsa-bangsa yang lain yang tidak mengenal Allah yang sejati. Jadi orang-orang yang peziarah ini yang menyembah Tuhan ini saudara, sungguh-sungguh di dalam mereka mengenal Tuhan sebagai sumber pertolongan mereka. Tidak mencari keamanan di atas gunung. Tidak meletakkan hidup mereka kepada gunung yang disembah oleh manusia. Oleh orang-orang tertentu yang tidak percaya Tuhan. Tapi mereka berkata, pertolongan kami justru dari Tuhan. Dari Yahweh. Nah saudara-saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Yang kita perlu renungkan sebenarnya. Untuk kita mengawali tahun ini, saudara-saudara. Yaitu adalah bahwa di dalam kita mengawali tahun ini, di dalam kita menjalani kehidupan kita di tahun ini, sebenarnya pertolongan kita itu dari siapa, saudara? Kita harus berkata pertolongan kita dari Tuhan. Saudara, ada satu ayat lagi saya bacakan ya. Yaitu adalah di dalam, saudara silakan buka ayat ini cukup bagus ya. 1 Samuel 23 ayat 14. 1 Samuel 23 ayat 14. Saya akan bacakan ayat ini buat kita. 1 Samuel 23 ayat 14. Ayat ini berbunyi begini. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Saudara, dia tinggal di tempat perlindungan ya. Ia tinggal di pegunungan, saudara. Jadi waktu dia melarikan diri dari Saul itu ya, dia di tempat perlindungan, ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Zif. Nah, perhatikan kalimat berikutnya. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Saudara coba perhatikan, di situ ada gunung tempat perlindungan. Tapi kemudian dikatakan Allah tidak menyerahkan dia. Jadi sebenarnya sumber pertolongan dia itu dari mana saudara? Bukan dari gunungnya.
Bukan dari gunung yang memberi pertolongan, perlindungan itu. Tapi dari Tuhan yang melindungi Daud. Itu adalah Tuhan. Sehingga Tuhan tidak menyerahkan dia ke dalam tangan Saul. Sehingga dia aman. Daud aman karena apa? Karena Tuhan. Karena Yahweh yang memberi perlindungan kepada dia. Jadi saudara-saudara, ini menggambarkan kepada kita bahwa sebenarnya keselamatan kita, pertolongan kita, perlindungan kita itu dari Tuhan loh. Bukan dari apa yang kita dapat, yang kita raih, yang kita peroleh dari dunia ini. Nah saudara, ini penting untuk kita renungkan ya saudara-saudara. Mungkin banyak orang selama ini itu meletakkan keamanan hidupnya, meletakkan perlindungannya, meletakkan pertolongannya dari apa yang dia raih dari dunia ini. Mungkin dia berharap kepada manusia. Mungkin dia berharap kepada materi. Mungkin dia berharap kepada kekayaan. Mungkin dia juga berharap kepada yang lain-lain, kepada berhala atau dan sebagainya itu saudara. Tapi firman Tuhan malam ini berkata, pertolongan kita bukan dari apa yang diberi oleh dunia ini buat kita. Pertolongan kita dari Tuhan. Saudara, ini sangat penting. Jadi bukan berarti saudara-saudara apa yang kita dapat dari dunia ini salah atau tidak penting. Penting saudara. Kita punya kekayaan itu berkat anugerah Tuhan yang memang patut kita syukuri. Kita jangan merasa berdosa, merasa bersalah kalau Tuhan kemudian memberkati kita. Kalau memang harta itu diberi oleh Tuhan, kita dapatkan dengan sebuah cara yang benar. Yang memang menyenangkan hati Tuhan, yang memang Tuhan memberkati kita. Kita patut bersyukur. Tetapi firman Tuhan ini mengajak kita saudara, untuk tidak meletakkan keamanan kehidupan kita ini, pengharapan kita, pertolongan kita dari apa yang kita punya dari dunia ini. Termasuk harta kita. Termasuk manusia. Tapi pikiran kita itu harus melampaui gunung itu saudara. Yaitu gunung kekayaan. Melampaui gunung. Apa itu saudara? Makanya gunung yang barangkali kita ciptakan jadi tempat perlindungan kita. Tetapi kita harus melampaui memandang gunung itu. Di balik gunung itu ada kuasa yang lebih besar. Sumber pertolongan kita adalah Tuhan. Demikian pun saudara-saudara, mungkin gunung-gunung yang kita bantu, yang kita bangun memang banyak ya, bisa gunung kekayaan, gunung ketenaran, gunung jabatan, gunung kesuksesan dan sebagainya. Tapi saudara-saudara, malam ini mari kita boleh kembali. Sumber pertolongan kita dari Tuhan. Saudara, mari kita di tahun yang baru 2022. Sungguh-sungguh kita berkata seperti pemazmur ini, pertolonganku adalah dari Tuhan. Pertolonganku adalah dari Yahweh. Nah, kenapa Yahweh ini tadi saya tekankan saudara? Karena di dalam iman kita itu, Yahweh ini yang berkata kepada kita, aku adalah Allahmu dan engkau adalah umatku. Jadi kalau dia adalah Tuhan kita, dan kita adalah umatnya, saudara ada relasi yang begitu kuat. Dan dia pasti akan memelihara kita, mengasihi kita. Seperti pujian yang tadi baru kita nyanyikan. Kasihnya tidak berubah, seumur hidup akan menolong kita. Saudara, kita lihat yang kedua. Kalimat berikutnya mengatakan, pertolonganku adalah dari Tuhan. Tuhan yang mana saudara? Dikatakan berikutnya itu adalah Tuhan yang menciptakan, yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, ini satu ayat yang bagus sekali ya. Jadi Tuhan itu dikaitkan dengan apa saudara-saudara? Yaitu adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi Tuhan yang bagaimana yang kita punya ini? Saudara, ini bukan Tuhan yang biasa. Ini berbeda dengan Allah-Allah yang lain yang tadi kita baca di Ulangan itu. Allah-Allah orang yang tidak mengenal Allah yang sejati. Mereka menyembah Allah yang tidak pernah menciptakan. Seperti yang dilakukan oleh Allah kita. Tuhan yang sejati. Tuhan kita yang sejati, dia menciptakan langit dan bumi ini. Menciptakan segala isinya. Seperti dalam Kejadian pasal 1. Kita bisa melihat bagaimana Allah menciptakan terang. Bagaimana Allah menciptakan segala hal, pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan. Termasuk kita manusia. Menciptakannya dengan begitu indah. Dia adalah Allah yang menciptakan dari yang tidak ada. Menjadi ada. Dan dia bukan hanya Allah yang sekedar menciptakan lalu meninggalkannya. Tidak, saudara.
Tetapi dia adalah Allah yang betul-betul menciptakan, memelihara ciptaannya. Dan yang paling menarik saudara, di dalam penciptaan itu, hari pertama Tuhan tidak cipta manusia. Di hari kedua pun Tuhan tidak cipta manusia. Tuhan baru cipta manusia di hari yang ke-6. Tuhan menyediakan dulu apa yang menjadi kebutuhan manusia, saudara. Manusia tanpa terang gak mungkin manusia bisa hidup. Manusia tanpa air sulit, saudara, bagi manusia bisa hidup. Maka setelah Tuhan menciptakan hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, sampai kelima. Hari ke-6 Tuhan baru cipta manusia. Artinya apa? Tuhan sudah sediakan semua dulu. Dia bukan pencipta yang asal saja mencipta. Tapi dia menciptakan dengan sempurna. Dan setelah dia ciptakan pun saudara. Setelah hidup manusia kebutuhannya terpelihara. Dia pun juga tidak tinggal. Tinggalkan asal cipta lalu meninggalkan. Justru dia pelihara. Bahkan sampai setelah manusia itu jatuh di dalam dosa. Tuhan pun terus mengasihi manusia. Sampai Kristus datang. Lahir menyelamatkan kita. Jadi Tuhan saudara-saudara yang menciptakan segala sesuatu adalah Tuhan yang juga berkuasa memelihara kita ini sebagai ciptaannya. Dengan pemeliharaannya yang tentunya sangat-sangat ajaib saudara. Nah kalau kita melihat saudara ya, Allah yang menciptakan kita ini, dia tidak meninggalkan kita, dan dia tidak membiarkan kita, dan juga tidak sampai akhirnya kita itu seperti ciptaan yang lain. Misalnya ada orang menciptakan HP misalnya saudara ya, atau menciptakan gadget seperti yang saya pakai, atau laptop kita saudara ya. Benda-benda elektronik yang kita pakai ini. Nah saudara itu kalau orang sudah cipta, biasanya kalau sudah dicipta itu enggak ada relasinya lagi dengan penciptanya saudara ya. Ini seperti tab yang saya punya ini sudah enggak ada relasinya lagi dengan penciptanya. Kita juga enggak tahu siapa yang cipta ini, entah dari mana. Ini tab ini sudah berjalan sesuai dengan fungsinya sendiri. Jadi kita tinggal pakai aja begitu. Enggak ada relasinya lagi. Tetapi kita dengan Tuhan yang mencipta kita enggak demikian saudara. Ya, setelah dicipta itu lalu relasi kita dengan dia itu terputus, tidak. Tetap justru ada relasinya. Tuhan tetap berelasi dengan kita. Dan di dalam dia memelihara kita. Saudara-saudara, banyak sekali hal. Kita sebagai ciptaannya itu dia bisa pakai banyak cara untuk memelihara kita. Nah sangat ajaib kalau kita melihat di dalam Alkitab ya. Bagaimana sih Tuhan menolong kita? Bagaimana sih Tuhan memberkati kita? Banyak cara. Makanya saya kasih gambar di layar ini saudara. Bisa melihat ya. Itu beberapa gambar saudara. Ada gambar burung. Ada yang bisa nebak enggak? Itu burung apa? Apa? Burung gagak saudara ya. Di sini ditebak burung gagak. Ya ini ada burung gagak saudara. Tuhan bisa pakai burung gagak untuk menolong kita. Jadi kita jangan meremehkan burung gagak. Alkitab sendiri menuliskannya. Elia ditolong oleh burung gagak. Itu ajaib luar biasa. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu. Tuhan yang menciptakan burung. Burung itu bisa dipakai Tuhan untuk menolong saudara. Saya sama Muse Chang ya, suka bercanda saudara. Suka bercanda. Saya bilang Muse, kita dapat burung gagak besar pada hari ini. Ya. Atau ada burung gagak bawa makanan buat kita. Ya. Karena terkadang saudara, terlalu sering Tuhan mengirimkan berkat. Nah, kita menyebutnya seperti burung gagak begitu. Jadi saudara, itu Tuhan bisa pakai burung gagak. Ya. Tuhan juga bisa mencegah singa untuk tidak mematikan kita. Seperti yang dialami oleh Daniel. Karena ini ciptaan Tuhan. Tuhan yang berkuasa, berdaulat sepenuhnya. Dia berkuasa atas seluruh ciptaannya ini. Tidak hanya berkuasa atas hidup kita, tapi berkuasa atas semua ciptaan. Dan dia berkuasa untuk mencegah, menutup mulut singa. Sehingga tidak mencelakai hambanya yang sangat setia Daniel.
Jadi saudara-saudara, kita bisa membayangkan bagaimana pertolongan Tuhan itu sungguh nyata bagi hidup kita. Tuhan juga bisa lakukan mujizat. Misalnya memberi makan dengan ribuan, puluhan ribu orang, saudara. 5.000 orang laki-laki di zaman Tuhan Yesus itu. Bahkan bisa mencapai 20 ribuan orang. Hanya dengan 2 ekor ikan, 5 roti. Mereka bisa makan. Bahkan bisa punya lebihnya, saudara. Karena apa? Ini Tuhan yang cipta. Tuhan bisa melakukannya. Tuhan bisa mengadakan mujizat, melampaui apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kita punya Tuhan yang seperti ini, yang kita yakini di tahun ini, saudara-saudara. Apakah dia juga bukan Tuhan yang dapat menolong kehidupan kita. Di tahun ini untuk memberkati kita dengan berbagai macam cara. Tuhan bisa memakai banyak hal untuk memberkati saudara. Untuk memberkati kita semua. Kita sudah buktikan bagaimana Tuhan memberkati kita di tahun 2021. Di dalam masa pandemi ini saya agak heran saudara-saudara ya. Banyak kesaksian daripada jemaat kita yang saya dengar ketika kami kunjungan di rumah. Banyak saya itu justru mereka berkata, Musa kami juga heran. Justru di masa pandemi ini berkat Tuhan melimpah. Bingung juga ya saudara-saudara ya. Justru ini sebagian masa sulit tapi justru ini Tuhan memberkati dengan limpah. Nah inilah apakah itu bukan anugerah Tuhan. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di sini ada gambar laba-laba saudara. Laba-laba bisa dipakai oleh Tuhan. Untuk menyelamatkan saudara. Sudah lama sekali saya dengar cerita tentang sarang laba-laba ini. Seorang misionaris hamba Tuhan itu ketika memberitakan Injil. Dia mau dibunuh karena berita Injil yang disampaikannya. Tapi bagaimana caranya dia menyelamatkan diri? Saudara ketika dia dikejar itu, dia masuk ke dalam lubang, ke dalam gua. Tetapi tiba-tiba saudara, waktu dia masuk ketika dia masih dikejar, muncullah laba-laba. Dia bangun sarangnya di situ sampai akhirnya terbentuk seperti yang digambar ini. Lalu ketika pencari-pencari itu datang saudara, mereka ketemu ini gua. Lalu mereka mencoba mencari di dalam gua itu. Dan waktu mereka melihat, lalu salah seorang berkata, itu kalau orangnya, maksudnya sudah masuk di dalam, itu mestinya nggak ada sarang laba-laba itu. Tapi justru itu ada sarang laba-laba, berarti orangnya belum masuk ke dalam. Jadi itu atas pertolongan Tuhan, seorang hamba Tuhan itu bisa terselamatkan. Karena Tuhan memerintahkan laba-laba ini saudara. Dia masuk, langsung laba-labanya bikin sarang sehingga dia bisa selamat. Jadi kita sebenarnya dalam hidup ini terlalu banyak cara. Tuhan bisa pakai untuk menyelamatkan kita. Dan saya juga sangat yakin sekali Tuhan banyak cara untuk memberkati saudara. Tuhan banyak cara untuk memberkati keluarga kita. Tuhan banyak cara untuk memberkati pekerjaan saudara. Tuhan banyak cara untuk memulihkan kita. Tuhan banyak cara memakai apa saja untuk menolong kita. Maka mari kita berkata, pertolonganku adalah dari Tuhan. Yang menjadikan, menciptakan langit dan bumi. Kita melihat di dalam ayat-ayat selanjutnya saudara. Bagaimana pertolongan Tuhan itu sungguh nyata bagi kita. Kita bisa melihat ya. Di sini dikatakan ia takkan membiarkan kakimu goyah. Itulah Tuhan kita. Penjagamu tidak akan terlelap. Saudara perhatikan ini diulang loh. Tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Sampai diulang 3 kali. Tidak terlelap. Tidak terlelap. Tidak tertidur. Kita punya penjaga luar biasa. Satpam-satpam, polisi-polisi, tentara-tentara. Masih tertidur saudara. Tapi penjaga kita, Tuhan kita. Dikatakan tidak tertidur, tidak terlelap. Kalau dia tidak tertidur. Kalau dia tidak terlelap. Dalam hidup ini kita bisa tenang saudara. Jadi sebenarnya Tuhan itu menghadir ketenangan buat kita. Tenang. Maka saudara kalau Tuhan kita gak pernah tertidur. Engkau aman, kita aman. Harusnya hati kita lebih tenang.
tenang. Jalani hidup hari ini, hari esok. Bisa tenang. Karena Tuhan yang jaga kita. Kita bisa tidur dengan tenang. Kita bisa berjalan kemana saja dengan tenang. Kenapa? Kita punya penjaga yang tidak tertidur. Kita punya perlindung yang tidak terlelap. Dan itulah Tuhan yang kita punya, saudara. Maka biarlah di tahun ini kita sungguh-sungguh menaruh pengharapan kita kepada Tuhan yang tidak terlelap, yang tidak tertidur. Saudara, saya beberapa hari yang lalu itu mendengar satu sharing dari Pendeta Budianto, Lim dan istrinya. Mereka menyampaikan satu sharing singkat di YouTube tentang pengakuan iman atau votum. Nah, salah satu bunyi daripada pengakuan iman di awal-awal ibadah kita itu sering dikatakan itu pertolongan kita di dalam ibadah ini adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, Pak Budi ini mengatakan bahwa sebenarnya kita sebagai anak-anak Tuhan mesti kita bisa mengkoneksikan, ya. Jadi mengkoneksikan, menghubungkan liturgi di hari Minggu itu dengan liturgi kehidupan kita atau dengan kehidupan kita setiap hari, saudara. Dengan apa? Yaitu adalah kita bisa menggunakan votum yang di hari Minggu itu, yang pengakuan iman itu, untuk juga menjadi sebuah votum dalam mengawali hari-hari kita setiap hari. Nah, misalnya dengan pengakuan iman seperti di ayat ini, saudara. Misalnya pagi-pagi kita bangun, misalnya besok pagi bangun, saudara. Atau hari ini jalani hari dengan mengatakan seperti di ayat 2 ini. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara bisa melakukannya setiap hari. Misalnya 1 minggu ke depan. Setiap pagi ayat ini bacakan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap dan seterusnya. Saudara, ini pengakuan iman. Ini akan membawa kekuatan rohani di dalam hati kita. Ini akan membawa pengharapan. Ini akan membawa ketenangan. Membawa sukacita. Saudara, dalam menghadapi tahun ini, mari kita dekatkan akan diri kita dalam firman Tuhan ini yang terus membawa kita pada kekuatan rohani sehingga kita bisa melangkah ke depan dengan penuh pengharapan, dengan penuh keyakinan di dalam Tuhan yang akan memimpin, menolong kita. Saudara, di dalam ayat berikutnya dikatakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Saat engkau keluar rumah, engkau pergi kemana saja, keluar masuk di mana saja, Tuhan akan menjaga dan melindungi kita. Saudara, memang bukan berarti ayat ini kemudian itu kita enggak akan mengalami celaka di dalam hidup ini. Bukan itu juga pengertiannya, saudara-saudara. Ya, bukan begitu. Jadi itu salah besar kalau kita juga mengartikan seperti itu. Karena Tuhan di dalam kita mengikut Dia bukan berarti Tuhan juga kemudian menghalangi semua celaka dan sebagainya. Faktanya tidak. Tapi sebenarnya kalau kita melihat di dalam seluruh Alkitab, dan di dalam firman Tuhan yang kita yakini hari ini, yang kita baca, Tuhan kita itu pencipta langit dan bumi. Dia berkuasa. Kalau sampai pun Tuhan mengizinkan kita menghadapi seperti masa corona hari ini, masa pandemi, Tuhan punya maksud untuk kita. Dan tidak pernah meninggalkan kita di dalam masa yang sulit seperti masa pandemi seperti ini. Oleh sebab itu mari teguhkan hati, melangkah tahun ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh kekuatan, bersandar kepada Tuhan, sumber tolongan kita. Mari saudara, siayo, semangat di tahun 2022. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Dan minta contoh Andi.